Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sahabat da'i wa da'iyah yang berbahagia. Benjamin Venn, seorang jurnalistik Amerika Serikat, dalam bukunya 1 Million Daily Queens menyatakan bahwa generasi muda adalah generasi yang akan meneruskan pimpinan suatu bangsa. Syekh Mustafa Al-Gholayaini, seorang pujangga Mesir pun berkata, "Inna fi yadis syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Lebih jelas lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Subhanul yaum rijalul god." Pemuda zaman sekarang adalah tumpuan harapan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, membangun karakter pemuda Islami adalah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui, di era globalisasi sekarang ini, di zaman yang super modern ini, banyak kita saksikan, baik melalui mata kepala kita sendiri ataupun media televisi, dan juga koran yang sering menyiarkan berita tentang anak muda yang putus sekolah. Mereka putus sekolah dengan berbagai macam alasan. Ada yang malas, ada yang tidak punya biaya, dan masih banyak yang lainnya. Padahal hadirin, mereka semua adalah calon penerus bangsa kita yang akan ikut serta membangun bangsa dan negara kita. Lalu bagaimanakah jikalau pemuda-pemudi bangsa kita sudah tidak ada lagi yang mengenyam pendidikan di bangku sekolahnya? Apakah mereka hanya akan diam saja, hidup menganggur yang akhirnya akan jadi sampah masyarakat? Oleh karena itu, dalam hal ini, peran orang tua sangatlah dibutuhkan, terutama dalam mendidik putra-putrinya sejak usia dini. Al-madrasatul ula al-ummu li auladiha. Sekolah pertama adalah ibu untuk putra-putrinya. Sebagaimana syairan pula yang mengatakan, "At-ta'alum fis sigari kan nakshi alal hajar, wat-ta'alum fil kibari kan nakshi alal ma'i." Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Hadirin rahimakumullah, burung-burung berterbangan dengan indahnya di angkasa menggunakan sayapnya. Akan tetapi dengan ilmunya, manusia mampu menciptakan pesawat terbang yang mampu menembus angkasa dan melihat keindahan dunia ini dari atas sana. Ikan-ikan berenang di dalam lautan dengan indahnya mengelilingi terumbu karang di dalamnya. Akan tetapi dengan ilmunya, manusia mampu menciptakan kapal selam yang mampu berada di dalam lautan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan lamanya. Dan dengan ilmu pula, manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan dengan ilmu pula, manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Apa kata Allah? Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, kita sebagai pemuda tidaklah cukup hanya menuntut ilmu di dalam negeri saja. Kapanpun dan dimanapun kita berada, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Mengapa di dalam kata-kata mutiara yang telah memerintahkan kepada kita,
agar menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Karena sudah jelas bahwasannya Cina sekarang menguasai ekonomi dunia. Cina sekarang merajai pasar-pasar internasional, dari mulai HP yang 100 ribuan bahkan sampai HP yang jutaan bisa kita dapatkan melalui produk Cina. Alhamdulillah. Namun ilmu yang baik mesti diiringi dengan kedalaman agama. Sebab Albert Einstein, seorang ilmuwan pada abad ke-20, pernah berkata, "Religion without science is lame, and science without religion is blind." Agama tanpa ilmu adalah buta, sedangkan ilmu tanpa agama adalah pincang. Sebab bangsa dan agama tak mungkin diteruskan oleh generasi yang suka berleha-leha. Hanya duduk manis bersantai ria, diam tanpa ada usaha, hidup tak mempunyai cita-cita, terlebih jika tak memiliki akhlak yang mulia. Sebab Shauki Beg, seorang sastrawan besar Mesir, pernah berkata, "Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa in humu tahabat akhlaquhum tahabu." Suatu bangsa akan jaya, suatu bangsa akan maju jika ditopang dengan akhlak yang mulia. Namun bangsa akan rusak, bangsa akan hancur tersungkur jika tak ditopang dengan akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian dapatlah kita simpulkan, yang pertama, pemuda adalah miniatur suatu bangsa. Dan yang kedua, untuk membangun karakter pemuda ialah dengan memperdalam ilmu pengetahuan dan agama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam kehidupan. Lastu bi khairi minkum, walastu bi ahsani minkum, walakin syukran kasiron ala kulli ihtimaminkum. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.